ada kisah-kisah yang tidak umum di dalam masyarakat, terus dijelaskan oleh penulis dengan lebih bermakna dan lebih mendalam seperti itu. Tindakan-tindakan nyentrek beliau gitu yang tidak bisa kategorikan waras. Iya, tidak bisa diselami oleh orang-orang yang menganggap dirinya waras. Menikahlah sebelum kau dibeli sama masyarakat. Nyamuk itu diciptakan oleh Allah dengan alasan tertentu. Dalam banget sih. Kayaknya semua hidupnya itu ibadah gitu loh. Tapi santai. Selamat datang teman-teman semuanya, kembali lagi di Buka Buku by Prisepena.id, sebuah kanal di YouTube yang memberikan ulasan mengenai buku dan cerita-cerita mengenai seseorang bertemu dan mungkin juga bercengkerama dengan buku. Hadir kembali bersama saya Budi Hastono di sini dan juga seorang pengulas yang ada di samping saya. Kali ini kita kehadiran seorang tamu pengulas yang luar biasa, seorang potret pemudi, penerus cita-cita bangsa yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Ida. Beliau dari Kudus. Beliau adalah seorang duta bahasa. Beliau adalah seorang penerima beasiswa LPDP dan lain sebagainya. Karena prestasinya luar biasa sekali. Jadi Buka Buku sangat beruntung kehadiran seorang pemudi yang luar biasa, dan ternyata dari segudang prestasinya itu ada sebuah jiwa membaca buku, jiwa literasi yang begitu melekat di dalam diri Mbak Ida. Nanti Mbak Ida akan memperkenalkan diri sendiri selebihnya. Dan kali ini buku yang akan diulas oleh Mbak Ida adalah Merasa Pintar, bodoh saja tidak punya, gitu ya. Harus pakai ekspresif gitu ya, biar lebih menohok seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, Mbak Ida hari ini akan mengulas buku ini, jadi tetap untuk senantiasa mendengarkan dan membuka buku dan terus membaca, dan tentunya tetap membuka channel kita untuk melihat ulasan-ulasan buku dari pengulas-pengulas yang lain. Baik, Mbak Ida, selamat datang di Buka Buku by Prisepena.id. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Prisepena adalah sebuah penerbit yang masih sangat kecil, dan Buka Buku ini adalah sebuah kanal YouTube yang menjadi media kita untuk bertemu dengan para pecinta buku, pengulas buku, sehingga ini adalah merupakan cara kami untuk senantiasa bagaimana menyebarkan virus-virus membaca seperti itu. Karena membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa. Ya, betul Mbak ya? Betul. Saya masih ingat pelajaran di kampus seperti itu. Oke Mbak Ida, sebelumnya kami dapat informasi bahwa Mbak Ida ini adalah seorang duta bahasa. Saat ini masih menjadi duta bahasa atau? Iya, kalau duta bahasa, di duta bahasa itu setahun menjabat selamanya berliterasi. Oh luar biasa. 1 tahun menjabat selamanya berliterasi. Mulai tahun berapa itu Mbak? Saya mulai menjadi duta bahasa itu tahun 2019 Mas. Oh, 2019 iya, ya. diterima sebagai finalis waktu itu. Tapi sebelum diterima sebagai finalis, saya sudah mencoba beberapa kali juga. Oh, jadi ada ininya ya, apa namanya? Itu open recruitment atau? Ada pemilihan. Kompetisi? Iya, kompetisi. Ada kompetisi. Saya mulai ikut pemilihan duta bahasa itu dari tahun 2014 Mas. 2014 semester 2 udah mulai ikut kompetisi duta bahasa. Iya. Saya 3 kali Mas. 3 kali ikut. Oh. Dan yang ketiga alhamdulillah lolos sebagai finalis. Jadi yang kita 2019 itu ya? Iya, yang pertama itu 2014 saya tidak lolos karena memang kalau di duta bahasa itu kan selain kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan berbahasa asing dan berbahasa Jawa juga bisa. Kalau berbahasa Jawa mungkin masih bisa karena ketika di rumah saya masih memakai bahasa Jawa, tetapi kalau bahasa asing waktu itu saya masih kurang, jadinya tidak lolos. Di dua kali pendaftaran itu? Waktu 2014 saya tidak lolos di wawancara, jadi sudah sampai tahap wawancara, tapi saya tidak lolos karena bahasa asing itu. Tapi kemudian saya mencoba lagi tahun 2016 kalau tidak salah, atau 2015, saya agak lupa. Iya, itu saya mencoba mendaftar, kemudian sudah
lolos seleksi administrasi, kemudian diminta untuk seleksi wawancara. Tapi kebetulan dilalahnya itu seleksi wawancaranya berbarengan dengan acara lain. Gitu. Terus 2019-nya? 2019-nya alhamdulillah seleksi administrasi sudah bisa, wawancara lolos, langsung ke finalis. Gitu. Juara berapa ketika itu? Ketika itu juara 2. Wow, that's amazing. Ini kita kehadiran orang luar biasa gitu ya, karena tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ada kompetisi duta bahasa. Saya kira nggak banyak gitu, mungkin hanya segelintir orang yang mungkin dia juga seperti Mbak Ida ini yang dia punya jurusan pendidikan bahasa Indonesia ya. Betul. Kampusnya ketika itu UNES, jadi deket banget itu dengan apa namanya, balai bahasa ya. Itu saya pernah ke balai bahasa, itu kan tempatnya nyuruh obat ke bawah gitu ya. Betul. Balai bahasa jangan dipikirkan seperti di Jalan Pahlawan Semarang. Iya, tapi itu ada di bawah banget itu. Saya pernah ke situ sekali aja gitu. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pengalaman luar biasa dari Mbak Ida bahwa dia adalah seorang finalis duta bahasa Jawa Tengah ya ketika itu ya, dan ini tidak banyak orang yang mengetahui dan bahkan juga berminat di dunia kebahasaan seperti. Nah, setelah menjadi finalis duta bahasa, artinya kan punya tagline nama duta bahasa seperti itu. Apa pekerjaannya atau apa yang dia lakukan sebagai seorang duta bahasa, Mbak? Baik, pekerjaan ya. Pekerjaan ya. Kita sudah sama-sama dewasa. Kalau menurut saya duta bahasa ini semacam pengabdian. Lebih ke pengabdian karena memang secara sukarelawan ya, secara sukarela ketika kita sudah tersemat bahwa kita adalah duta bahasa, berarti kita harus lebih peduli juga terhadap bahasa kita. Kalau di duta bahasa itu ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, ada 3. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Dan kuasai bahasa asing. Dan kuasai bahasa asing. Oke, ada 3 Trigatra namanya ya. Trigatra ini. Jadi buat teman-teman sekalian silahkan Trigatra ini nanti bisa disematkan di dalam diri kita masing-masing gitu ya, sebagai insan bahasa. Ini pertemuan 2 orang yang sama-sama memiliki background pendidikan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nanti kalau di sini ada kata-kata bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar, silakan di komen ya di bawah ya. Oke, terus ini bahas ke duta bahasa dulu gitu, Mbak. Betul. Setelah finalis terus ada pekerjaan itu, hal-hal yang pernah dilakukan panjenengan apa aja, Mbak, setelah jadi duta bahasa gitu? Baik, setelah jadi duta bahasa ada beberapa hal yang kami upayakan gitu ya. Ada beberapa krida atau beberapa program kerja yang kami lakukan terkait dengan kebahasaan dan kesastraan, juga literasi gitu. Kalau untuk tahun saya, kebetulan saya menjabat 2 tahun Mas, soalnya 2 tahun. 2020 itu pandemi. Mulai pandemi gitu ya? Betul, mulai pandemi, jadinya pemilihan yang di Jawa Tengah, awalnya sudah dibuka pendaftaran, tapi kemudian melihat situasi saat itu, akhirnya ditiadakan. Ternyata di nasional ada pemilihan duta bahasa nasional gitu, akhirnya dari pihak balai secara penunjukan gitu ya, aklamasi langsung menunjuk saya dan pasangan saya waktu itu yang juara 2 untuk maju ke nasional. Nah, waktu itu sebenarnya tahun 2019 kami juga sudah dilibatkan oleh Balai Bahasa pada acara-acara Balai Bahasa seperti penganugerahan Prasidatama, kemudian juga ada waktu dulu tuh namanya Festival Sastra Indonesia. Jadi Festival Sastra Indonesia itu semacam festival drama anak-anak SMA di Jawa Tengah. Betul. Nah, seperti itu. Lalu tahun 2020 saya bersama pasangan saya yang waktu itu maju ke nasional itu menggagas yang namanya Sisaba. Sisaba apa itu? Sisaba itu akronim dari Siniar Santun Berbahasa. Siniar? Iya, berarti Siniar. Berhubungan dengan podcast gitu ya? Betul, Siniar Santun Berbahasa. Itu dilatar belakangi oleh keprihatinan kami sebenarnya ketika anak-anak sekarang itu mereka memang pandai berbahasa tetapi lupa akan kesantunan berbahasa. Betul sekali. Betul. Jadinya ketika kita melihat di media sosial bahasanya kayak gini ya, masih anak SMP, masih anak yang SMA kok bahasanya udah bisa kayak gini ya, udah kepikiran kayak gini ya gitu. Kemudian saya dan pasangan saya berinisiatif untuk membuat
produk itu, Sisaba. Jadinya kami siniar santun berbahasa itu seperti dongeng, Mas. Kami mendongeng. Cerita rakyat Jawa Tengah, kami coba sortir begitu, kami kurasi mana sih cerita-cerita yang mencerminkan kesantunan berbahasa ataupun kesantunan bersikap. Iya. Kami juga membuat cerita-cerita asli, cerita-cerita baru begitu ya tentang kesantunan berbahasa. Dan itu audionya kami unggah di Spotify. Ada juga bentuk videonya kami unggah di kanal YouTube-nya Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah. Ada juga ikatan-ikatannya kayak gitu ya. Alumni Duta Bahasa seperti itu. Betul. Jadi ya berkaitan dengan kesantunan memang luar biasa ya, saat ini banyak banget anak-anak yang kehilangan kesantunannya, mengatakan bahasa-bahasa yang termasuk kata-kata kotor, namun itu akhirnya terjadi pengurangan makna bahasa ya. Betul. Sih namanya itu? Gitu ya. Jadi ada penurunan makna sehingga itu menjadi kalimat-kalimat atau kata-kata yang seakan-akan menjadi biasa. Bagi kita sebagai insan bahasa itu sesuatu sebenarnya yang sangat-sangat kok bisa sih kayak gitu ya. Kita apalagi kita pernah belajar mengenai kesantunan, mengenai beberapa maksim yang harus ada ketika kita mengatakan, ketika kita berbahasa seperti itu. Aduh, ini kayak kuliah lagi. Iya betul. Kadang kan juga ketika orang-orang memakai umpatan itu kan sebenarnya memakai kata-kata yang biasa ya, Mas. Iya. Kata-kata yang cenderung itu kata-kata yang bisa kita gunakan dengan makna lain gitu. Iya. Tapi ketika ditambah oleh asumsi dan juga oleh konteks saat itu, ketika dia berbicara, itu akan menjadi makna lain. Maknanya berubah seperti itu. Padahal kata-kata itu sebenarnya tidak punya tendensi apapun ketika tidak ada konteks dan juga asumsi yang dibangun seperti itu ya. Iya, dan kebanyakan anak-anak yang SD SMP ini nggak tahu maknanya itu apa aslinya. Iya. Jadi salah satu episode di Sisaba itu kami mengangkat kata bajingan, Mas. Iya. Sekarang ada bajingan, ada anjim. Iya. Oke, baik Mbak Ida, kita masuk ke pembahasan kita yang utama dari perbincangan kita di Buka Buku ini, yaitu mengulas mengenai buku. Oke ya. Jadi ini dari judulnya saja itu sebenarnya sudah sangat menohok gitu ya. Betul. Merasa pintar. Bodoh saja tak punya. Wah. Ini sudah ada asumsi ya. Kata kalimat-kalimat ini ya, sudah ada nada yang dan juga ekspresi muka ini bisa mengindikasikan judul ini itu untuk ngapain ya. Betul. Oke Mbak, pertama kali berjumpa dengan buku ini itu seperti apa dan kenapa memilih buku ini Mbak? Baik, pertama kali berjumpa sebenarnya saya cukup menumpuk buku ini terlalu lama. Oh ya, ini pengepul buku yang beli banyak, dibacanya kapan? Iya betul. Kalau ada diskon dan buku yang kita inginkan diskon, mumpung diskon gitu. Langsung dibeli. Kalau tidak salah ini tahun 2020 mungkin, 2020 saya beli. Kemudian baru saya tamatkan awal tahun ini. Ya, karena menumpuk nggak tahu di mana ketemu lagi, ambil baca gitu ya. Iya gitu. Saya baru tamatkan awal tahun ini. Saya beli buku ini karena cukup menohok dari judulnya saja gitu ya. Merasa pintar bodoh saja tak punya. Saya berpikir apa nih? Sepertinya tamparan yang cukup keras gitu ya untuk kita orang-orang yang merasa lebih baik daripada orang lain gitu, dan memang begitu adanya di dalamnya itu. Saya membaca buku ini ditampar berkali-kali gitu Mas, terkait dengan apa yang disampaikan. Tapi ada alasan kenapa nggak, atau asal comot aja, atau karena ada diskon, atau memang kayaknya ini kok buku menarik sekali di judulnya ya gitu? Iya, yang pertama dari judulnya, kemudian melihat penulisnya Cak Rusdi, ini kan termasuk salah satu jurnalis juga ya, kawakan marhum Cak Rusdi ini memang sudah malang melintang membuat banyak karya buku gitu. Sebelum ini juga saya sudah pernah membaca karya beliau gitu, dan memang tamparan-tamparannya cukup pedas-pedas gitu ya, dan saya tergerak untuk ini kok judulnya kayak gini nih gitu, isinya tentang apa sih? Akhirnya saya membeli buku ini. Oke, sebelum ke isinya lebih dalam seperti itu ya, pengalaman membaca pertama kali Mbak Ida itu sebenarnya berangkat dari mana, terus kenapa kok menjadi orang yang suka membaca buku gitu Mbak? Baik,
Sebenarnya saya belum bisa 100% dikategorikan sebagai orang yang suka membaca buku, karena saya berusaha untuk membudayakan, gitu ya. Karena dia adalah duta bahasa. Iya, sebenarnya saya tertarik dengan buku itu sejak kecil, Mas. Sejak SD saya tuh sering sekali kalau teman-teman jajan gitu untuk istirahat, saya ke perpustakaan untuk cari-cari buku. Tapi waktu itu karena kondisi ekonomi keluarga saya tidak begitu bagus, jadi akses ke buku itu memang susah ya. Untuk makan saja masih mikir 2 kali gitu ya. Apalagi beli buku yang kalau di Indonesia kan buku termasuk hal yang mahal. Elit ya, mahal dan elit juga. Iya. Jadi saya sering sekali untuk curi-curi waktu ke perpustakaan. Tetapi SD saya juga perpustakaannya itu tidak terurus. Perpustakaan sederhana yang ada di pojok kan. Betul. Banyak sekali debunya. Dan bukunya banyak sekali hanya buku-buku paket sekolah. Seperti itu jadi di tahun-tahun kita itu. Jadi semuanya itu ya buku-buku paket. Iya, gitu betul. Ya. Hanya ada beberapa buku yang memang itu umum, buku tapi nggak banyak banget. Ya, betul. Gitu. Mulai dari situ saya membaca, tapi seringkali memang tidak selesai. Karena ya kadang pengen baca, kadang enggak gitu kan. Dan tidak ada pustakawan waktu di SD saya, Mas. Perpustakaan itu sebenarnya dikunci dibaca kalau mau ngambil buku paket. Betul sekali, Jadi akses saya ke buku itu susah. Kemudian naik ke SMP perpustakaan saya lebih besar. Lebih bagus lah ya. Iya. SMP-nya dulu di? Saya di Mu'alimat, jadi yayasan MA dan MTSMA di Kudus. Di Kudus. Di Kudus. Kemudian di situ sudah ada pustakawannya dan lain sebagainya. Dan saya sering ke perpustakaan juga. Tapi kembali lagi sedikit buku yang saya baca. Maksudnya yang saya tamatkan. Ini yang suka baca buku ambil baca, sebaca-bacanya sudah bosan ya udah gitu ya. Iya, betul. Langsung ditaruh lagi gitu kan. Taruh lagi. Tapi ada satu buku yang waktu itu saya baca sampai tamat. Itu novel. Seingat saya ya, Mas. SMP ya? SMP. Novel apa judulnya? Novel Hafalan Seladil Lisan. Oh, ini yang kakinya putus gitu ya. Setelah tsunami itu. Kemudian waktu saya ulang tahun, saya ulang tahunnya kapan ini? Salah seorang teman saya itu memberikan hadiah buku. Jarang sekali ada teman memberi buku. Iya, memberikan buku novel. Saya agak lupa judulnya, tapi itu menceritakan tentang seorang perempuan di Bima. Jadi di Bima itu memiliki sebuah tradisi. Perempuannya itu tuh apa ya? Saya agak lupa lah, pokoknya seperti itulah. Ada sebuah tradisi gitu di Bima, dan itu diceritakan secara apik di dalam novel tersebut. Itu SMP udah baca novel ya? Iya. Saya masih baca tabloid bola di kantin. Oke, jadi itu adalah pengalaman membaca sebenarnya memang sudah ada dari sejak kecil gitu ya. Sebelum ke buku ini, buku yang paling panjenengan sukai sampai saat ini apa judulnya, Mbak? Buku apa dulu, Mas? Everything, yang paling jadi pada di nomor 1 urutan ini buku loh yang paling babon, yang paling saya sukai kayak gitu. Sampai saat ini yang pernah jenengan baca. Kalau novel sampai saat ini. Ini kita ngomong genre jadi akan banyak ya. Kalau novel saya paling suka karya-karya Di Lestari, Supernova. Saya membaca semuanya. Itu ibunya sastra sekarang ya. Iya. Dan juga Aroma Karsa, saya juga membaca. Cuman ya Rapi Jali ini saya belum baca, belum beli juga. Mahal, agak mahal ini. Iya. Agak mahal. Itu sebenarnya yang dimikirkan. Agak mahal ini. Iya, lalu kalau untuk saat ini saya sedang membaca buku-buku pengembangan diri juga, Mas. Filosofi Teras itu juga salah satu favorit saya. Kemudian apa ya? Kalau kumpulan cerpen itu saya suka cerpennya Sapadi Djoko Damono, Pada Suatu Hari Nanti, dan juga Malam Wabah. Iya, tahu, paham. Iya.
lalu apa lagi ya? Sebenarnya banyak sekali cerita yang sukai gitu ya. Iya, karena bagi saya setiap buku itu punya kenangan tersendiri. Maksudnya ketika kita membaca sebuah buku itu kita siap-siap untuk membuka kenangan. Oke. Iya. Betul sekali gitu ya. Karena alurnya kan berbeda-beda, jadi itu memberi kesan yang berbeda-beda. Iya. Nancep di hatinya juga beda-beda gitu. Jadi untuk saat ini yang masih menancap secara dalam buku-buku tersebut. Oke. Jadi semua genre sebenarnya dilahap habis ya. Tidak menentukan saya penyuka sastra ya udah saya baca sastra terus gitu enggak ya? Tidak. Jadi semua hal yang pengen dibaca diambil dibully gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke Mbak, kita ke tulisannya Cak Rusdi ini. Coba apa yang menarik dari buku ini Mbak isinya Mbak? Di dalamnya terusan isinya tentang apa? Berapa halamannya? Sebelum nanti kita ngomong berapa harganya. Bukunya ya masih ya sobat. Oke. Baik, ini buku Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Di sini ini kumpulan cerita sebenarnya. Oke. Jadi kumpulan tulisan-tulisan ya. Iya, kumpulan tulisan-tulisan. Latarnya adalah bulan Ramadan. Makanya gambarnya di situ ada ini ya, sarung dan peci mungkin ya. Latar waktunya adalah selama Ramadan gitu. Di sini ada 3 tokoh utama yang namanya Cak Dlahom. Cak semua ini kayaknya ini. Karena Cak Rusdi ini kan dari Madura ya. Oh, Madura, iya. Saya nggak tahu sama sekali salah satu bahasa Madura, nggak tahu sama sekali. Iya, jadi ini ada Cak Dlahom, kemudian Mat Piti, ada Romlah juga. Jadi Cak Dlahom itu dianggap oleh orang kampung sebagai orang gila. Karena tindakan-tindakan nyentrek beliau gitu yang tidak bisa kategorikan waras. Iya, tidak bisa diselami oleh orang-orang yang menganggap dirinya waras. Oke. Gitu. Kemudian ada Mat Piti, kemudian ada Romlah. Romlah itu anaknya Mat Piti. Jadi 3 tokoh utama di buku ini. Iya. Terus kisah yang ada di buku itu apa aja, Mbak? Oke. Setiap ceritanya, setiap judul penggalan atau setiap bagiannya itu punya masing-masing. Tapi kebanyakan itu diawali oleh tingkah Cak Dlahom yang aneh di mata orang-orang. Oke. Contohnya. Contohnya, Cak Dlahom itu tidur di kandang kambing. Oke, tidur di kandang kambing, kemudian pokoknya dia selama itu tuh tidur di situ gitu. Dan dari masyarakat itu tuh kamu kok di kandang kambing, kenapa gitu, padahal udah dikasih tempat. Sudah ada rumah gitu ya. Bersama Mat Piti juga kadang kayak gitu. Tapi dia mengatakan bahwa kambing ini kambing ini tuh punya makna gitu, yang itu kemudian membuka wawasan orang-orang di kampung gitu tentang kehadiran, tentang hakikat hidup. Jadi kalau ini tuh memang tulisannya kisah sufi dari Madura, karena cerita-ceritanya ini lebih ke Islami, Mas. Jadi kayak fikih. Kok fikih? Kalau yang kambing tadi itu, Cak Dlahom itu pengen nyindir siapa dan apa gitu, Mbak? Sebentar ya, Mas. Iya. Saya coba, yang mana ya waktu itu? Ini menarik gitu ya, karena buku-buku yang sifatnya newfie dan memiliki konteks-konteks kejenakaan sebenarnya memang sangat menarik untuk dibaca gitu ya, karena kita fresh untuk membacanya seperti itu. Betul. Tulisan-tulisan Raditya Dika contohnya kan dengan begitu banyak bukunya yang begitu laris itu kan menjual kejenakaan seperti itu, dan kayaknya itu memang buku-buku yang saat ini lagi cukup digandrungi untuk merefresh pikiran gitu ya. Oh, ini juga sih Cak Dlahom bersedekah pada nyamuk. Bersedekah pada nyamuk? Iya. Ngapain nyamuk diberi sedekah? Nyamuk itu ditamplok, Pak. Nah itu. Mereka itu mengganggu. Nah itu kan kita menganggapnya bahwa nyamuk itu tuh mengganggu gitu. Banget. Kan akhirnya
ya ada banyak obat nyamuk gitu kan ya. Apalagi bagi orang yang golongan darah O, pasti banyak sekali nyamuk yang nging sekitar dirinya. Atau orang-orang yang memakai hitam seperti kita ini. Biasanya itu kalau di kegelapan banyak nyamuk. Nah itu di satu waktu di salah satu ceritanya ini Cak Adlahum itu tuh sengaja untuk digigitin nyamuk gitu. Dia mencari tempat-tempat yang gelap. Kemudian dia mau digigitin nyamuk gitu. Jadi kayak istilahnya dia mencari nyamuk gitu untuk donor darah gratis. Iya, donor darah untuk nyamuk. Iya, orang-orang kan pasti berpikir kamu tuh ngapain tahu kok iya Adlahum kalau di bahasa saya tuh di daerah saya Adlahum itu artinya orangnya yang emang gila gitu kan. Adlahum. Wong itu Adlahum banget kayak. Ada ya bahasa Adlahum ya? Iya, kalau di tempat saya ada Adlahum banget gitu. Jadi itu sekitar Kudus, Jepara dan sekitarnya atau? Saya tahunya di Kudus sih. Di Kudus ya, Adlahum. Iya, Adlahum. Saya orang Ngapak nggak ada itu. Mungkin saya yang kurang mengkaji bahasa Ngapak saya gitu ya, tapi mendengar Adlahum ini. Iya, Adlahum gitu. Nah itu kemudian orang-orang kan berpikir kenapa kok dia malah mau dicopoti sama nyamuk. Dan dia ngomongnya kalau nyamuk itu salah satu makhluk Allah. Gitu. Kamu mematikan nyamuk untuk dirimu sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh mementingkan diri kita sendiri yang nggak nyaman sama diri kita sendiri ya berusaha untuk kita matikan dan lain sebagainya. Padahal dia juga punya kehidupan loh nyamuk itu. Nyamuk itu diciptakan oleh Allah dengan alasan tertentu. Dalam banget sih. Gitu dengan saya nggak pernah berpikir kayak gitu. Dengan alasan tertentu gitu, dan dia juga punya keluarganya juga dan lain sebagainya gitu. Dia punya fungsi atau tugas. Karena Allah menciptakan sesuatu itu kan bukan karena cuma-cuma serta-merta pasti ada alasannya gitu ya. Alasannya gitu. Jadi Cak Adlahum seperti itu. Kemudian orang kampung ya susah untuk membantahnya. Yaitu sebuah kebenaran tapi memang sering kali kita itu bukan konsensus di dalam masyarakat ya. Iya. Betul kayak gitu. Jadi di sini tuh sering kali menampar gitu. Sering kali tertampar oleh beberapa cerita yang ada di sini. Apakah kisah-kisah itu sebagian besar adalah kisah-kisah yang sifat punya bukan modulasi ya bahasa dalam buku, mungkin punya tatanan yang seperti itu. Jadi ada kisah-kisah yang tidak umum di dalam masyarakat terus dijelaskan oleh penulis dengan lebih bermakna dan lebih mendalam seperti itu. Sebenarnya penulis itu tidak menjelaskan secara gamblang ya Mas. Maksudnya pesan tersirat, pesannya apa itu tuh tidak menjelaskan secara gamblang, tapi lebih banyak dijelaskan melalui dialog antar tokoh. Jadi memang buku ini lebih ke cerita ya, bukan mengulas tapi cerita gitu ya. Iya betul. Jadi ini modelnya memang menyampaikan suatu pesan tapi melalui cerita. Iya tadi makanya ada 3 tokoh utama tadi, ada Cak Adlahum, Mat Piti dan juga Romlah. Semua isi buku tokohnya mereka. Tokoh utamanya mereka. Tapi ada juga tokoh-tokoh figuran, misalkan ada Pak RT, kemudian ada cak-cak yang lain. Ya untuk memperluas gitu. Ini ya, cerita itu ya. Duh ini kita ngomong alur plot dan sebagainya ya, materi kuliah cerita pendek gitu ya. Betul. Iya, jadi di situ lebih banyak Cak Adlahum ketika berbicara, ketika dialog. Seperti halnya ketika Cak Adlahum itu puasa berbicara. Koyo ini siapa namanya, ibunya Nabi Yesus, Maria kan dulu pernah puasa tidak bicara gitu juga. Jadi dia puasa berbicara, ditanyain orang itu tuh diem aja terus gitu. Kemudian ketika udah selesai puasa dia baru ngomong, loh kamu ngapain kok diem aja, ditanyain orang kok diem aja gitu. Terus dia ngomong, aku udah puasa dari makan dan minum, tapi mulutku itu sering menggunjing orang lain, sering menganggap bahwa diriku lebih baik dan lain sebagainya. Lebih baiknya aku puasa mulut juga, puasa bicara juga gitu. Dan itu kayak oh iya juga ya. Puasa media sosial mungkin satu yang lebih ini ya. Iya betul. Ya, ini lebih kontekstual untuk sekarang gitu ya. Iya betul. Nah kalau berbicara sesuai dengan judul yang terpampang di depan, biasanya kan itu adalah sedikit ulasan dari di dalam buku itu gitu. Itu ada kisahnya nggak?
merasa kalau pintar, ini, bodoh saja tidak punya gitu. Iya. Pesan yang saya ambil kalau dari judul ini Mas ya. Merasa pintar bodoh saja tak punya itu istilahnya seperti orang-orang kampung yang menghadapi Cak Dlahom. Di kampung itu Cak Dlahom kan dikatakan sebagai orang gila. Gitu. Padahal Cak Dlahom itu tuh pernah mondok dan lain sebagainya, istilahnya memiliki kemampuan atau pengetahuan agama yang luas. Ya, lebih dari masyarakat yang lainnya. Karena kan dia mondok dan lain sebagainya di dunia kayak gitu. Tapi kalau dari bahasa orang Kudus nih Mas, itu tuh kenemenan gitu Mas, kenemenan. Keterlaluan, berlebihan. Terlalu, akhirnya dianggap gila gitu. Tapi emang digambarkan bahwa Cak Dlahom tuh benar-benar orang gila gitu, maksudnya kayak yang dia tuh orang gila yang orang gila tapi pinter. Iya, apa ya? Dia terlalu mendalami hidup gitu, mendalami hidup yang dia miliki, dia angankan, dia pahami gitu, dan dia tidak melihat norma di sekelilingnya gitu, karena dia menganggap bahwa ya pemahaman akan hidup itu tuh seperti itu gitu. Sesuai dengan keinginannya gitu ya. Dan orang-orang menganggap bahwa Cak Dlahom tuh orang gila gitu. Masa ada sih orang yang waras mau tidur di kandang kambing, mau cokoti nyamuk gitu. Berarti lemut nggak di Kudus? Enggak. Kan ada yang bahasa apa namanya, kalau satunya lembut itu apa gitu tuh bahasa. Tapi masih di Jawa Tengah tapi namanya nggak lembut apa gitu. Saya nyamuk sih Mas. Nyamuk ya, orang bukan lembut ya. Nyamuk, lemut, jingklong. Apa itu? Jingklong itu ada bahasa nyamuk itu jingklong. Itu makanya saya juga tahu di Solo ini gitu kan. Oke, ke buku lagi Mbak. Kalau saya melihat kok kayak ini ya, ini kayak Cak Dlahom itu kayak Nabi Khidir gitu ya, melakukan sesuatu hal yang di luar nalar tapi sebenarnya itu punya makna yang mendalam seperti itu. Mungkin nggak Cak Rusdi itu, kalau kita ngomong kritik sastra ya, ada satu bahasan mengenai bagaimana sastra itu diciptakan adalah hasil dari pembacaan sastra yang lain gitu. Mungkin nggak ya? Terinspirasi dari salah satu gitu ya. Kurang tahu juga ya Mas. Tapi mungkin ya, iya. Kalau kita mau kajian sastra kan. Tapi keyakinan kita kan Nabi Khidir sampai sekarang pun masih hidup gitu kan Mas. Tapi dengan versi yang lain. Dengan versi yang lain, penyamar, dan kita tidak tahu siapa beliau pada era saat ini gitu ya. Bisa saja Cak Rusdi terinspirasi dari hal-hal itu, atau mungkin dia memang memiliki kritik atas lingkungannya. Nah, gini Mbak, jadi kan tadi ada Cak Dlahom, ada Mat Piti, ada Romlah. Nah, kita ngobrol ke kisah si Romlah dan Mat Piti itu siapa dan di dalamnya mereka itu ngapain aja gitu Mbak. Baik. Jadi kalau Mat Piti ini seperti bestie ya. Hai bestie. Sekarang bahasanya bestie ya. Jadi Mat Piti ini dia selalu berpihak pada Cak Dlahom. Misalnya begini, Mat Piti ini adalah orang yang berbaik hati dengan Cak Dlahom. Jadinya kayak misal, ayo tidur di rumahku aja, selalu ngasih makan Cak Dlahom gitu. Nah, Romlah ini tuh anaknya Mat Piti. Si Romlah anaknya Pak Piti. Romlah itu tuh anaknya Mat Piti. Tapi kemudian di bagian-bagian akhir ternyata diketahui bahwa Romlah itu ternyata anaknya Cak Dlahom. Romlah ini ternyata anaknya Cak Dlahom. Jadi Romlah ini tuh diibaratkan sebagai kembang desa. Kembang desa, tapi dia belum nikah-nikah gitu sampai batas waktu norma masyarakat yang mengatakan bahwa dia harus nikah dan lain sebagainya. Hai perempuan, menikahlah sebelum kau dibully sama masyarakat. Ya kayak gitulah ya. Karena di masyarakat kita masih kayak gitu sampai saat ini. Dan itu untung saya cowok. Saya sudah kepala tiga pasti. Nah, terus kalau untuk si Romlah itu ya, kemudian Mat Piti itu suatu saat ngomong kalau Romlah mau nikah. Ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Mewartakan gitu ya. Karena masyarakat sering nanya kapan Romlah kawin kayak gitu. Dan itu Mat Piti akhirnya ngomong Romlah mau nikah gitu.
Terus masyarakat di kampung itu bertanya-tanya. Ya kan masyarakat itu kayak gitu kebiasaannya gitu ya. Udah ditanya kapan nikah, wis dikasih kabar mau nikah, ditanya lagi sama siapa gitu. Dan sama siapa nikahnya dan lain sebagainya. Terus banyak orang-orang yang dianggap penjaga-penjaga istilahnya bibit unggul gitu ditolak sama Romlah. Sementara Romlah itu tuh deketnya sama Cak Dlahom. Masa iya sih Romlah mau nikah sama Cak Dlahom gitu. Terus kedekatan Cak Dlahom dan Romlah itu kalau di buku itu apa? Gimana kok masyarakat bisa ngomong mereka dekat? Jadi Romlah ini sering menemui Cak Dlahom. Karena menurut Romlah, ketika Romlah gelisah, kalau apalagi ketika ditanyain kapan menikah gitu, Romlah selalu nanya ke Cak Dlahom karena menurutnya kata-kata dari Cak Dlahom itu tuh bisa membuat dirinya tenang. Cewek gitu ya? Nyari yang bisa membuat dia tenang ya? Mungkin selama ini saya tidak membuat mereka tenang. Membuat dia tenang untuk mereka. Refleksi diri gitu ya. Nah itu kemudian masyarakat berasumsi, apa masa sama Cak Dlahom gitu, Cak Dlahom sih gitu. Kembang desa masa sama orang gila. Tapi ternyata kemudian diketahui bahwa Cak Dlahom tuh bapaknya Romlah, bapak kandungnya Romlah. Mat Piti itu tuh hanya bapak angkatnya Romlah gitu. Anti klimaknya adalah Romlah adalah anaknya Cak Dlahom dan Mat Piti adalah sahabatnya Cak Dlahom. Terus ibarat kata Cak Dlahom menyerahkan si Romlah kepada Cak Piti untuk diurus gitu ya. Diurus. Gitu. Besti sekali Mas Piti ini sebenarnya ini. Mau urus anaknya orang ini. Dan itu akhirnya Romlah udah nikah sama Cak Nodi di sini. Terus udah punya anak gitu, di bagian terakhir tuh anak gitu. Terus ketika anaknya lahir gitu, terus tuh usul nama. Biasanya nama itu kan nama sakral ya Mas. Iya. Dan itu di sini tuh akhirnya menjadi debat gitu. Anak ini antara Cak Dlahom, terus juga Mat Piti, terus juga suaminya itu tadi debat siapa anaknya sampai nggak bisa menemukan nama. Iya, menemukan nama. Terus akhirnya disuruh sama Cak Dlahom, kita wudu. Kita wudu gitu. Terus di sini kata-kata terakhirnya adalah gini. Berwudu yang sebenarnya adalah memberi maaf. Memadamkan api kemarahan dan kebencian. Percuma kalian berwudu 1000 kali, tapi hati kalian tidak memaafkan. Hanya muka kalian saja yang merasa sejuk, tapi hati kalian terus merasakan panas di dera kebencian gitu. Aduh, kok saya tersindir ya. Jadinya untuk meredamkan itu mereka diminta untuk berwudu dan kembali untuk berkepala dingin memutuskan siapa anaknya. Ketemu namanya atau enggak? Namanya belum. Tidak diceritakan namanya siapa gitu ya? Iya. Belum ketemu akhirnya, belum ketemu namanya siapa. Nah, tapi memang ini ya, buku-buku akhirnya di masing-masing cerita di kisah itu kayak ada not makna dari kisah yang ada di situ gitu ya. Setiap babnya tuh ada maknanya, setiap cerita tuh ada maknanya dan itu banyak inspirasinya Mas. Dan di sini setiap cerita juga ditulis sih inspirasinya dari mana. Misalkan yang anakku yang berwudu tadi terinspirasi dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Syekh Maulana Hizbul Waton Ibrahim. Hizbul Waton Muhammadiyah sekali. Terus ada juga tadi cerita yang terinspirasi dari hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu kisah Nabi Muhammad yang membawa pulang anak yatim piatu saat Idul Fitri gitu-gitu. Oh, jadi kalau kita ngobrol mengenai proses kreatif dari Cak Rusdi ini mungkin adalah dia terinspirasi dari sebuah kisah tertentu yang akhirnya dia gubah menjadi sebuah cerita yang jenaka dan menarik gitu ya, dengan gaya-gaya sufi gitu ya. Iya. Mungkin agar lebih ngena di masyarakat kita kali ya Mas ya, dan dengan penceritaan khas orang-orang Madura gitu ya. Iya, orang Madura itu memang aneh-aneh, lucu. Tapi punya kebermaknaan yang luar biasa. Saya punya beberapa teman-teman Madura itu memang baik banget, terus islami banget dalam artian
kayaknya semua hidupnya itu ibadah gitu loh. Tapi santai, tidak menunjukkan bahwa contohnya dengan nyun sewu ya, dengan cingkrang atau dengan sorban atau dengan tanda sujud, tapi mereka sangat islami gitu loh. Lucu, Madura itu lucu. Lucunya dalam tanda kutip. Iya, lucu dalam artian inspiratif ya, orang-orang Madura itu luar biasa gitu kan. Ya. Oke, itu teman-teman sekalian pembahasan kita saat ini kali ini mengenai buku dari Cak Rusdi yang mengangkat mengenai bodoh saja tidak punya kok merasa pintar ya, bahasa yang lainnya gitu ya, dan tadi ditulis oleh Mbak Ida. Mungkin Mbak Ida bisa memberikan pesan kepada teman-teman pendengar yang ada di rumah yang nanti akan melihat channel YouTube ini berkaitan dengan literasi, membaca buku dan sebagainya. Oke, baik. Kalau dari saya sih untuk membaca sebuah buku, untuk menemukan sebuah buku, pasti itu ada takdirnya sih. Oh ya. Karena saya merasa bahwa ketika saya sedang mengalami fase-fase tertentu, saya akan menemukan buku yang pas juga untuk fase itu. Betul. Kadang buku itu jadi penolong kita ketika kita sendirian, ketika kita kesepian. Oh, sepi juga nih. Waduh. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru ketika menghabiskan sebuah buku, karena banyak makna yang bisa dipahami, yang bisa diambil dari apa yang kita baca, dan mungkin bukan dari bukunya tapi bagaimana kita memahaminya gitu. Jadi selamat menemukan buku yang Anda cari. Betul. Jadi teman-teman sekalian, itu kalimat yang luar biasa dari Mbak Ida mengenai membaca. Setiap buku memang akan menemukan pembacanya sendiri, dan setiap buku memiliki takdirnya sendiri untuk dibaca oleh seseorang gitu kan. Dan kita sebagai pembaca juga akan menemukan takdir kita sendiri berkaitan dengan buku. Semua orang memiliki pengalaman-pengalaman menarik berkaitan dengan buku, entah buku itu sebagai teman kesendiriannya, entah itu buku sebagai teman untuk menyembuhkan dirinya, atau buku sebagai tempat dia mencurahkan ide-ide kreatifnya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah melihat channel kami. Jangan lupa untuk melihat video-video yang lain. Mari membuka dan terus membaca. Terima kasih.